Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan saya dengan Anggun Putri Ramadina SEME, akan menjelaskan mengenai pertemuan kedua, yaitu jenis dan komponen dari laporan keuangan. Yang sudah kita ketahui bahwa sebelumnya mungkin kalian sudah menerima mata kuliah pengantar akuntansi, di mana dari jenis-jenis laporan keuangan itu terdiri dari 5 jenis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau disebut dengan neraca, disebut juga dengan neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, keempat laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Eee, untuk komponen-komponen dari neraca itu sendiri, yaitu terdiri dari eee, aktiva lancar, aktiva tetap, ya, kemudian terdiri dari kewajiban atau pasifa, ya, baik kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kemudian juga equity atau modal, ya. Nah, untuk aktiva sendiri itu ada aktiva lancar dan ada aktiva tetap. Aktiva tetap sendiri itu juga dibagi menjadi aktiva tetap berwujud dan juga tidak berwujud. Contohnya yang tidak berwujud itu adalah hak paten, goodwill, lisensi, gitu ya. Nah, kemudian yang tetap berwujud yang sudah kita ketahui, contohnya adalah gedung, tanah, kemudian bangunan, ya, kemudian apalagi banyak macamnya lah ya. Seperti kalau misalkan bilang mesin termasuk aset nggak? Iya, termasuk juga. Ya, baik. Kemudian dalam bentuknya sendiri neraca itu ada dua, yaitu bentuk step sell, ya, dalam bentuk staffel dan juga dalam bentuk skontrol. Di mana bisa dilihat di sini bentuk skontrol dan bentuk uh, staffel, ya, bahwa kalau untuk bentuk staffel di sini, ya, dilihat di situ dia lebih kepada uh, secara berurutan, ya, setelah aktiva, kemudian kewajiban, kemudian modal. Jadi dalam bentuk lurus, gitu ya. Baru di sebelah kanannya nanti angka-angkanya. Sedangkan kalau bentuk skontro atau biasa disebut dengan bentuk T. Nah, di mana nanti terlihat jelas ya posisi antara aktiva dengan kewajiban plus modal atau biasa disebut dengan bentuk bentuk T gitu ya. Nah, kemudian dari laporan laba rugi, ya, laporan laba rugi ada dua jenis juga dalam bentuknya, gitu ya, di mana ada single step dan multiple step, ya. Nah, single step di sini dilihat di situ bisa dilihat pada layar ada pendapatan pokok operasional, pendapatan, gitu ya, pendapatan di luar usaha, kemudian ditotalkan total pendapatannya, kemudian baru di bawahnya itu ada posisi harga pokok, ya, kemudian biaya pokok, ya. Nah, kemudian ditotalkan biayanya, ya. Baru nanti posisinya laba bersih sebelum pajak dan juga laba bersih setelah pajak. Ini untuk bentuk laporan laba rugi dalam bentuk single step, ya. Sedangkan untuk laporan laba rugi dalam multiple step, ya, di situ dia lebih merupakan pemisah antara komponen usaha pokok operasional dan di luar pokok non operasional. Artinya terlebih dahulu dikurangi antara penghasilan pokok dengan biaya pokok, ya, kemudian baru ditambahkan dengan hasil pengurangan dari penghasilan di luar pokok dan biaya di luar pokok. Ini merupakan dari multiple step, ya. Sekian untuk materi ini yang bisa dapat Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.